Selamat pagi Pak Kaban, Bapak Ibu Kabit. Tujuan yang pertama adalah kami berkoordinasi soal pelayanan kepegawaian. Yang kedua, kami ingin agar seluruh BKD, BKPP, BKPD, SDMD Kabupaten Kota sudah harus melaksanakan sistem merit. Kami BKD Provinsi NTT ketika mengisi dalam aplikasi sistem merit oleh KSN tahun kemarin kami sudah mendapat nilai baik dan kemungkinan akan diserahkan pada tanggal 14 Juli. Permintaan dari KSN, jangan saja BKD Provinsi menjalankan sistem merit dengan baik, namun harus semua kabupaten kota. Dan karena hari ini saya bertugas di TTS, Pak Kaban dan Bapak Ibu Kabit, saya sampaikan bahwa pada tanggal 14 Juli nanti 2022, tim KSN akan datang ke BKD Provinsi NTT dan meminta kita untuk mengundang semua kepala BKD dan Sekda Daratan Timur 6 kabupaten mulai dari Kota Kupang sampai Malaka untuk hadir bersama-sama membahas sistem merit. Dan kabupaten yang lain akan dilakukan secara Zoom dan live streaming dari ruang rapat BKD. Untuk itu, pada kesempatan ini saya minta tolong Pak Kaban dan Ibu Kabit, mulai dari sekarang, kalau sudah melakukan atau belum, nanti tolong siapkan bahan-bahan sesuai dengan indikator dan item poin-poin yang diwajibkan dalam sistem merit dan indikator untuk mulai kita mengisi supaya target kita ke depan seluruh pengurusan kepegawaian sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 5 itu kami sudah bisa menjalankan sistem merit. Karena menurut saya memang di titik awal kita agak mungkin kesulitan, tapi ini baik untuk kita ke depan. Nah, ini dari saya yang kedua. Dan yang ketiga, untuk pelayanan apapun di BKD, baik di provinsi maupun kabupaten, kalau kita sudah menjalankan atau melakukan reformasi birokrasi lebih mudah. Dan ada juga satu tuntutan zona integritas. Kami di BKD Provinsi sudah melakukan itu dan hari ini saya bertemu Pak Kaban dan teman-teman. Semoga kita bisa bersama-sama. Jika ada hal yang perlu dikonsultasikan dengan BKD Provinsi, kami siap, baik melalui Zoom ataupun datang langsung. Kami menunggu surat, tapi hari ini bisa kita diskusikan bersama hari ini. Mungkin Pak Kaban atau Bapak Ibu Kabit ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih Ibu untuk apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kaban. Dan kami akui bahwa untuk sistem merit, reformasi birokrasi dan zona integritas ini kami di JCS ini sudah beberapa dokumen kami siapkan, tetapi kami belum menyampaikan ke sana sehingga kami siap untuk menyiapkan semua dokumen yang berkaitan dengan indikator sistem merit untuk kami akan bawa tanggal 14 Juli untuk kita konsultasikan dengan pihak provinsi. Dan tentunya beberapa kelemahan yang masih ada di kami siapa yang kita benahi perlahan bisa memenuhi itu. Kalau untuk reformasi birokrasi dan zona integritas ini memang di sini kami di bawah pimpinan bagian organisasi, tetapi kami belum begitu baik penilaian dua hal ini belum. Cuman khusus untuk zona integritas ini waktu lalu memang di sini sudah ada perencanaan dari Bupati melakukan perencanaan zona integritas, tetapi koordinasi untuk pembangunan zona integritas sampai hari ini juga belum jalan. Sehingga mungkin nanti kami akan sekalian berkoordinasi dengan konsultasikan dengan BKD Provinsi terkait dengan langkah-langkah apa yang harus kami buat untuk zona integritas, sehingga ini yang sudah dilakukan di provinsi kalau bisa adopsi untuk kita terapkan di TTS. Mungkin yang kami bisa sampaikan. Baik, Pak Kaban. Bapak Ibu Kabit mungkin ada pendapat, silakan. Atau pertanyaan atau kita diskusi. Silakan. Sedikit itu
terkait dengan SKP mungkin kami juga untuk masukan dari provinsi karena kami saat ini masih agak terkendala karena juknis dari DKN memang belum ada, sehingga kami secara manual kami mencoba untuk menyusun beberapa tahapan, tapi untuk tahapan baku yang nanti sampai kita harus menetapkan untuk menjadi format SKP untuk 1 tahun ini kita memang agak sulit sampai saat ini. Nah ini yang mungkin kami butuh dari provinsi bisa ada pendampingan, atau walaupun misalnya kami mau magang misalnya itu bisa kami lakukan ya, dan kinerja dan bisa berjalan 1 kali, kita sekaligus belajar, baru kita bisa sampaikan ke teman-teman di perangkat daerah. Baik, Pak Kaban. Kalau Pak Kaban punya, jadi gini. Kalau menurut saya ya, kalau kami sistemnya petakan, siapa tanggung jawab apa, siapa tanggung jawab apa. Jadi masalah integritas siapa yang kerja, reformasi birokrasi siapa. Kalau kami itu di provinsi di sekretariat, karena itu menyangkut semua bidang. Nah khusus SKP di YouTube BKD Provinsi NTT kami sudah pernah sosialisasi bagaimana cara menyusun SKP berdasarkan PP 46 dan PP 30. PP 46 2011, PP 30 2019. Nah yang sekarang kami pakai di e-kinerja yang kami dapat dari BKN itu adalah PP 30 2019. Aplikasi e-kinerja kita dapat dari BKN. Nah itu harus bersurat ke BKN. Itu kami bersurat kami dapat. Tapi yang tadi saya bilang bahwa yang paham tentang IT itu harus belajar dulu apa-apa yang disiapkan sambil melengkapi SKP. Tapi kita harus online karena PP 30 itu di setiap hari kita mengisi setiap hari. Nah itu kuncinya di situ. Kami memakai PP 30, jadi kami belajar dari situ. Lalu kami berdiskusi, merancang masing-masing sesuai dengan arahan dari PP itu kami buat, lalu kami sosialisasi melalui YouTube. Dan saya bersyukur jumlah pegawai provinsi itu 14.072. Tapi yang melihat sosialisasi itu sampai hari ini saya lihat sudah 30.000. Nah itu logika saya, berarti selain pegawai provinsi banyak juga yang sudah lihat. Kenapa kami selalu komitmen pendekatan menggunakan by system IT online supaya terekam. Jadi kayak di papan tanya begini tinggal buka saja. Dulu di satu ruangan Bapak pelajari dulu, baru buka semua orang lihat. Gitu caranya, itu tujuan kami. Itu memang harus dipelajari, itu butuh waktu. Saya masuk ke BKD 2019, 2017 teman-teman sudah masuk PPK online. Tapi baru disetujui untuk TPP itu 2020. Karena untuk TPP itu ada berapa indeks lain, indeks inovasi, indeks inflasi, ada 4 atau 5 indeks. Baru bisa dapat TPP. Tapi minimal kita memenuhi target dulu, punya sarana untuk SKP. Karena 5.000 orang mau pendekatannya manual tidak mungkin. Dia harus berbasis online. Ini tiap hari. Dan syarat KPK dan TPP itu harus berbasis online. Itu kira-kira beberapa hal yang Pak tanya itu saya bisa jawab ini. Dan kami sudah mulai dari saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi masih ada, cukup. Pas. Kalau tidak ada lagi, saya terima kasih atas diskusi hari ini, atas perhatian Pak Kaban dan Bapak Ibu Kadin. Kami ucapkan terima kasih.